Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. Hajime mashite. Watashi wa Rizky desu. Probolinggo Daiichi Kokono Juni Nensei desu. Tanjoubi wa 3月20日desu. Sumi wa sakka desu. Watashi wa ongaku suki desu. Watashi wa reori ga dekimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Ohayo gozaimasu. Dea desu. Probolinggo Daiichi Koko no 12年生です。誕生日は7月16日です。趣味は歌です。私は料理が好きです。私は日本語ができます。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayo gozaimasu. Konnichiwa, konbanwa. O genki desu ka? Watashi wa Ruza desu. Tanjoubi wa 7月23日です。私は日本語の先生です。趣味は読書です。料理ができます。Ya, itu tadi sekilas tentang jati diri Beliza, ya. Nah, kita akan belajar mengenai cara menyampaikan jati diri dalam bahasa Jepang. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang dengan metode project based learning dengan baik dan benar. Nah, proyek kita kali ini adalah membuat buku pribadi kelas, ya. Kita akan membuat buku pribadi kelas. Bentuknya nanti akan seperti ini. Ya, di sini nanti kamu akan menyematkan gambarmu di sini, namamu siapa, kemudian jati dirimu kamu tulis di sini. Ya. Apa saja jati diri yang disematkan di sini, yang ditulis di sini? Ada 5, ya. Yang pertama tentang gakko, ya, gakko. Ini contoh ya. Kemudian keterangannya di sini. Contoh kalimatnya, watashi wa sorodai san koukou no 10年生 desu. Ini deskripsi untuk kolom sebelah kiri. Ya, andai kata ini dalam satu buku, ini kolom sebelah kiri, halaman sebelah kiri, dan sebelah kanan halaman sebelah kanan. Ya. Kemudian deskripsinya di halaman sebelah kanan, nanti kamu tulis seperti ini. Misalnya ini, watashi wa sorodai san koukou no 10年生 desu. Saya adalah murid kelas 10 SMA Solo. Ini contoh ya, SMA Solo. Nah, untuk yang kedua kalian isi dengan kanjoubi. Kanjoubi ini mengenai ulang tahun. Contohnya, watashi no tanjoubi wa 5月13日 desu. Contoh ya, ini ulang tahun saya tanggal 13 bulan 5. Seperti itu. Kemudian di kolom selanjutnya tulislah tentang cita-cita. Yume, cita-cita. Contohnya di sini. Watashi no yume wa kashu desu. Cita-cita saya adalah kashu. Kashu itu penyanyi, seperti itu ya. Ini deskripsinya. Kemudian kolom yang keempat tentang suki. Suki. Contoh kalimatnya. Watashi wa Naruto ga suki desu. Saya suka Naruto. Ini contoh ya. Nah, kemudian yang terakhir tulislah tentang kemahiranmu. Kemahiran dalam bahasa Jepang dekimasu. Dekimasu. Ya. Contoh kalimatnya, watashi wa ryori ga dekimasu. Saya bisa memasak. Oke. Kemudian kita bahas satu persatu. Karena ini proyek ya, jadi kalian bekerja dalam tim nanti. Buat kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang.
Kemudian tiap orang membuat halaman pribadi seperti contoh yang tadi. Kemudian setelah dibuat, teman kalian bertukar identitas, dibaca identitasnya teman. Ketika membaca jangan sampai bagian deskripsinya juga ikut dibaca. Jadi kalian bisa belajar bahasa Jepang. Baca ya identitas sebelah kiri ya, jangan yang deskripsi sebelah kanan. Setelah itu, kalau semuanya sudah membuat identitas dan ditulis di buku masing-masing, dikumpulkan jadi satu menjadi buku pribadi kelas gitu. Kita bahas satu persatu apa saja yang akan ditulis di buku pribadi kelas. Yang pertama, mengenai sekolah ya, sekolah. Contoh yang pertama tadi, watashi wa sorodai san koko no 10 nensei desu. Gakko ya, ini tentang sekolah. Sorodai san koko ini maksudnya SMA 3 Solo. Solo ini karena bahasa Jepang tidak ada huruf L, jadi dibaca R, jadi dibaca Solo. Daisan maksudnya 3, koko itu SMA. SMA 3 Solo. Kemudian Junensei ini tingkatannya. Junensei kelas 10. Ju adalah 10. Junensei. Gitu. Pola kalimat yang kita gunakan dalam menyebutkan tingkatan kelas ini adalah bla 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 no bla 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 des. Ya, no-nya di mana? Di sini no-nya ya. Nah, ini kalian kira-kira sendiri apa sebelum no, apa sesudah, gitu ya. No di sini akan membuat frasa dalam kelas, frasa atau kata majemuk. Kemudian kalimat lengkapnya adalah bla 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 wa bla 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 des. Saya tulis dalam kurung ini, maksudnya boleh diucapkan, boleh tidak. Dalam kalimat komunikatif ya, kita sering tidak mengucapkan subjek. Jadi ini dilewatin saja. Langsung ke Sorodai-san koko no 10 nensei desu, gitu ya. Sorodai-san koko no 10 nensei desu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau kalian ingin menyebutkan saya siswa kelas 10 Probolinggo? Bagaimana caranya? Oke. Kemudian lanjut ya, kita ke bagian selanjutnya, menyebutkan ulang tahun. Menyebutkan ulang tahun. Contohnya di sini. Tanjoubi wa 5 gatsu 13 nichi desu. Ya. Tanjoubi adalah ulang tahun. 5 gatsu bulan Mei. 13 nichi tanggal 13. Jadi ulang tahun saya tanggal 13 Mei. Itu artinya ya. Pola kalimatnya sama seperti tadi, bla 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 wa bla 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 des. Wa-nya di mana? Di sini. Yang penanda subjeknya adalah tanjoubi. Kemudian akhiri dengan des. Ya, ulang tahun saya, bulannya dulu disebutkan, baru kemudian tanggalnya. Contoh lain. Misalnya, ulang tahun saya tanggal 1 Januari. Tanjoubi wa 1 gatsu 1 desu. 1 gatsu 1 desu. Nah, bagaimana cara menyebutkan bulan dan tanggal dalam bahasa Jepang? Kalian harus bisa menyebutkan ini supaya bisa menyebutkan ulang tahunmu sendiri. Oke, ini untuk referensi ya, untuk referensi nama-nama bulan dalam bahasa Jepang. Rumusnya gampang sekali, tinggal sebutkan bilangan, tambahkan dengan kata gatsu. Gatsu. Ya. Mulai dari bulan 1 atau Januari disebut dengan 1 gatsu. Ya, 1 gatsu ini Januari. Kemudian 2 gatsu Februari. 3 gatsu Maret. 4 gatsu ya April. 5 gatsu Mei. 6 gatsu Juni. 7 gatsu Juli. 8 gatsu Agustus. 9 gatsu 10 gatsu, 11 gatsu, 12 gatsu, terakhir Desember. Ya, kan bulan 12, jadi Juni gatsu Desember. Itu referensi untuk menyebutkan bulan dalam bahasa Jepang. Nah, kemudian bagaimana menyebutkan tanggal dalam bahasa Jepang? Rumusnya sebenarnya mudah, bilangan tambahkan kata nichi. Di sini ada banyak kata nichi ya. Nichi itu adalah tanggal.
Kecuali untuk tanggal 1 sampai dengan 10 dia tidak sama. Dia tidak menggunakan kata nichi, tapi akhiran ka. Ini berkecualian. Ya. Oke, kita baca tanggal 1 suitachi. Suitachi. Tanggal 2 tsuka. Tsuka. Tanggal 3 mika. Tanggal 4 yokka. Yokka. Tanggal 5 itsuka. Itsuka. Tanggal 6 muika. Muika. Tanggal 7 nanoka. Nanoka. Tanggal 8 yoka. Yoka. Tanggal 9 kokonoka. Kokonoka. Tanggal 10 toka. Toka. Kemudian ada lagi yang perkecualian di sini, yaitu di tanggal 14 ya, 14. Ini bukan juyong nichi tapi juyokka di sini ya, juyokka. Kemudian tanggal 20 bukan niju nichi tapi hatsuka di sini, beda. Perhatikan di situ perbedaannya. Kemudian tanggal 29 nijuku nichi, bukan nijukyu tapi nijuku ya, bukan kyu tapi ku. Nijuku nichi. Sama dengan lipatannya seperti tanggal 19 ya. Yuku nichi, bukan kyu tapi ku. Nijuku nichi. Nah, ini referensi untuk menyebutkan tanggal dalam bahasa Jepang. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan yang tadi. Setelah kalian sudah melihat caranya menyebutkan tanggal dan bulan, bagaimana bisakah menyebutkan ulang tahunmu sendiri seperti ini? Ya, dengan pola kalimat bla 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 wa bla 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 des. Ya. Oke. Kita lanjutkan untuk identitas yang ketiga mengenai cita-cita. Cita-cita dalam bahasa Jepang adalah yume. Yume. Ya. Watashi no yume wa kashu desu. Watashi no yume wa kashu desu. Cita-cita saya adalah kashu, penyanyi. Yume itu cita-cita, kashu penyanyi. Polanya sama, bla 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 wa bla 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 des. Subjeknya apa? Watashi no yume. Sampai sini subjek ya. Watashi no yume. Cita-cita saya. Jadi dibalik. Menerangkannya dibalik ya. Contoh lain, misalnya cita-cita saya seorang dokter. Yume wa isha desu. Yume wa isha desu. Jadi tidak usah menggunakan kata watashi, langsung ke kata yume saja. Yume wa isha desu. Isha adalah dokter. Nah, sekarang bisakah kalian menyebutkan cita-citamu sendiri? Ini adalah referensi untuk menyebutkan profesi-profesi dalam bahasa Jepang. Nomor 1, penyanyi, ya, kashu, kashu. Nomor 2, engineer, engineer. Engineer ini mekanik atau teknisi, ya, seperti ini. Engineer. Nomor 3, keisatsukan. Keisatsukan. Seperti ini, lihat gambarnya adalah polisi. Bahasa Jepangnya keisatsukan. 4, kangoshi. Kangoshi. Perawat ya, kangoshi. 5, programa. Programmer. Programa ya, program. Kemudian 6, kyoshi. Kyoshi, seorang guru ya. 7, homeowing. Homeowing. Ini PNS maksudnya ya, homeowing. Kemudian isha. Ini dokter tadi ya, sudah diucapkan. Dan terakhir, sports senshu. Ini artinya atlet atau olahragawan. Sports senshu. Nah, itu tadi referensi tentang macam-macam pekerjaan yang bisa menjadi cita-cita bagi kalian. Hai. Jadi bisakah kalian menyebutkan cita-citamu sendiri? Ya, yang mana? Kemudian yang keempat, kita akan mengucapkan kesukaan, suki ya. Suki itu artinya suka. Suka. Watashi wa Naruto ga suki desu.
saya suka Naruto. Atau tanpa kata saya, Naruto ga suki desu. Suka Naruto gitu ya. Naruto itu film ya, film animasi. Polanya adalah subjek bla 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 wa ya. Ini tidak terucapkan, tapi ada. Kemudian di sini diisi dengan sukanya apa? Kemudian ga suki desu. Ga suki desu, suka artinya ya. Contoh lain. Saya suka bakso. Ya, saya suka bakso. Karena bakso di Jepang nggak ada, jadi namanya tetap bakso ya. Watashi wa bakso ga suki desu. Saya suka bakso. Nah, gimana? Bisakah kalian menyebutkan kesukaanmu sendiri? Nah, ini beberapa referensi untuk misalnya mungkin ada salah satu menjadi kesukaan kalian ya. Contohnya adalah ini, olahraga. Dalam bahasa Jepangnya sports. Sports. Pasti ada yang suka dengan olahraga kan ya. Nomor 2, dokusho. Dokusho. Membaca, suka baca. Itu artinya dalam bahasa Jepang dokusho. Nomor 3, ryori. Ryori. Memasak. Ini pasti ada yang suka masak juga ya di rumah ya. Kemudian ini, ongaku ya. Ongaku. Musik, maksudnya musik. Suka musik, entah itu mendengarkan musik atau bermain musik ya. Ongaku. Kemudian ada mungkin yang suka ini, dorama. Dorama, maksudnya melihat drama gitu ya. Kemudian mungkin juga ada yang suka anime. Anime, tetap ya namanya anime. Mungkin juga ada yang suka pelihara burung. Dalam bahasa Jepang, tori ya namanya tori. Dan juga mungkin ada yang suka memelihara bunga atau menanam bunga ya. Hana. Hana, ini artinya bunga. Ini bisa Anda bisa dijadikan referensi untuk menyebutkan kesukaan. Oke. Jadi dengan menggunakan referensi kata-kata tadi, bisakah kalian menyebutkan kesukaanmu sendiri? Yang terakhir, kita akan mengucapkan kemahiran dalam bahasa Jepang. Kemahiran. Dekimasu, ini kemahiran ya. Dekimasu. Contohnya, watashi wa ryori ga dekimasu. Saya bisa memasak. Saya bisa memasak. Dekimasu itu bisa. Bisa atau mahir. Ryori, memasak. Ryori, memasak. Jadi pola yang digunakan dalam kalimat ini adalah subjek. Subjeknya saya. Ya, bisa diganti dengan siapa saja, bisa kamu, bisa nama orang, ya. Kemudian partikel wa, dan ini apa kemahirannya? Masukkan kata benda di sini dan ga dekimasu. Ga dekimasu. Contoh lain ya. Saya bisa bahasa Jepang. Dalam bahasa Jepangnya adalah watashi wa nihongo ga dekimasu. Watashi wa nihongo ga dekimasu. Watashi artinya tadi apa? Saya. Kemudian nihongo bahasa Jepang ya. Nihongo bahasa Jepang. Ga dekimasu, bisa. Jadi saya bisa bahasa Jepang. Itu. Kemudian bisakah kalian menyebutkan kemahiranmu sendiri? Bisa apa? Bisa apa gitu ya. Contohnya referensi kosakata yang bisa digunakan untuk menyatakan kemahiran. Misalnya ryori, tadi sudah disebutkan artinya memasak. Memasak ya. Ryori. Ryori ya. Ryori. Ini dibaca U panjang ya. Ryori. Baik. Kemudian mungkin ada yang bisa menari, dance. Dance ya. Atau ada yang bisa badminton. 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 Ya. Kemudian mungkin ada yang bisa nih, Arabiago, bahasa Arab. Ya. Arabiago. Baik. Kemudian mungkin ada yang bisa main gitar. Gitar, ya. Gitar. Kemudian mungkin ada yang bisa bicara bahasa Inggris ya. Eigo, bahasa Inggris. Eigo, ya. Kemudian mungkin juga ada yang bisa main silat. Silatto ya. Silatto. Sama ya, di Jepang tidak ada silat, jadi tetap namanya silatto. Jadi to-nya
dibunyikan. Jadi shiratto. Tidak ada huruf mati T kan, jadi dibunyikan hidup shiratto gitu ya. Oke, dan terakhir mungkin juga ada yang mahir membuat origami. Ini juga seperti itu namanya origami ya. Ini asli dari bahasa Jepang sendiri, origami. Kembali yang tadi, nah bisakah kalian menyebutkan kemahiranmu sendiri dalam bahasa Jepang? Dengan bola, bla 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 wa, bla 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 ga, ikimasu. Ya. Baik, rangkuman materi untuk kali ini adalah pertama, kita bisa mengucapkan asal sekolah. Contohnya, watashi wa Probolinggo Daiichi Koukou no 10 nensei desu. Saya kelas 10 SMA 1 Probolinggo. Kedua, menyatakan ulang tahun. Contohnya, Tanjoubi wa 1 gatsu 1 desu. Ulang tahun saya tanggal 1 Januari. Ketiga, kita bisa menyatakan cita-cita. Misalnya, yume wa isha desu. Ya, cita-cita saya adalah dokter. Keempat, kita bisa menyatakan kesukaan. Contohnya, watashi wa bakso ga suki desu. Bakso ga suki desu. Saya suka bakso. Kelima, kita bisa menyatakan kemahiran. Contohnya, watashi wa nihongo ga dekimasu. Saya bisa bahasa Jepang. Nah, proyeknya apa tadi? Kalian diminta untuk membuat referensi jati dirimu, dibuat dalam selembar kertas. Seperti tadi ada 5 hal yang dituliskan, kemudian ditulis dan dikumpulkan dalam kelompok dan dibuat menjadi buku pribadi kelas. Ya, silakan dibaca lagi, diulang lagi videonya sampai kalian paham. Kemudian tugasnya dikerjakan secara berkelompok. Demikian pelajaran bahasa Jepang kali ini. Selamat belajar, tetap semangat, tetap sehat. Minasan, ganbatte kudasai.